Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih saat ini kita sudah berkumpul, kita akan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, memulaikan ibadah ini, saya jemput kita untuk berdiri. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan kuasa-Nya. Kita puji Tuhan menyanyikan NKB nomor 3, kita nyanyikan ayatnya yang pertama, Terpujilah Allah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat nomor 3, kita nyanyikan bersama. Ayatnya yang pertama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah landa. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu, bahwa dalam hidup kami telah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki untuk kami lakukan. Dosa telah melumuri tingkah laku dan perbuatan kami. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, kami memohon ampun atas semua pelanggaran kami, dan perkenankan kami untuk tetap menikmati anugerah dan berkat-Mu di dalam perjalanan hidup ini. Amin. Pengampunan dosa telah berlaku kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Sesuai dengan firman-Nya yang terdapat dalam Mazmur 32 ayatnya yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 388, kita nyanyikan ayatnya yang pertama, Selamat di tangan Yesus.
malaikat, olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, kami beribadah memujikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami sekalian, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Saatnya kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, agar firman-Mu ini dapat menjadi bahagian kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kolose pasal 4. Kolose pasal 4, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Kolose 4 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua hidup di tengah-tengah masyarakat, dan kita semua adalah bagian dari masyarakat negara yang sama-sama kita cintai ini. Sebagai keluarga Kristen, kita diberi mandat oleh Tuhan, yaitu agar menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi berkat di tengah kehidupan kita sekalian? Saudara-saudara, ada 3 hal yang diajarkan firman Tuhan. Yang pertama yaitu hidup dengan penuh hikmat. Hidup penuh hikmat adalah sebuah perintah Tuhan yang seharusnya menjadi bagian hidup setiap umat yang percaya kepadanya. Jikalau kita kekurangan hikmat atau kita tidak memiliki hikmat, hendaknya kita meminta hikmat itu kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber hikmat itu. Dengan hikmat kita dapat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan memahami dengan benar apa yang harus kita lakukan pada saat yang tepat dan pada saat mendesak. Agar menjadi berkat di tengah masyarakat, maka orang Kristen atau orang-orang yang percaya harus hidup dengan bijaksana. Kalau dalam Titus 2 ayat 1-6 ada keterangan tentang bagaimana hidup orang Kristen yang berhikmat atau bijaksana di tengah kehidupan masyarakat. Kaum pria dianjurkan untuk hidup sederhana, untuk hidup terhormat, untuk hidup bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga kaum perempuan dianjurkan untuk hidup sebagai orang-orang yang beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Sedangkan saudara-saudara, untuk kaum muda, itu dianjurkan untuk menguasai diri dalam segala hal. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah pergunakanlah waktu yang ada, atau pergunakanlah waktu pemberian Tuhan.
Apa arti pergunakan waktu yang ada? Artinya saudara-saudara, pergunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Setiap kesempatan hanya datang satu kali dalam hidup kita dan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu kesempatan yang datang dalam hidup kita, baik berkaitan dengan pekerjaan maupun pelayanan kita, harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Hal yang berikut saudara, yaitu mengucapkan kata-kata yang membangun. Mengucapkan kata-kata yang membangun. Setiap hari kita berbicara. Setiap hari kita saling berkomunikasi dengan sesama. Manakah yang lebih banyak saudara-saudara keluar dari mulut kita? Perkataan positif ataukah perkataan-perkataan negatif? Berita-berita bohong atau berita-berita kebenaran? Ucapan-ucapan kebencian atau sapaan kasih? Berkat atau kutuk yang keluar dari mulut kita setiap harinya. Hubungan kita dengan sesama saudara-saudara dipengaruhi oleh apa yang keluar dari mulut kita. Hingga ada pepatah yang mengajak kita sekalian untuk bijaksana dalam menggunakan mulut, yaitu lidah lebih tajam dari pedang. Ucapan seseorang dapat menyakiti hati sesamanya yang efek rasa sakitnya lebih pedih dari goresan pedang, kata orang. Apa yang diucapkan dan keluar dari mulut kita sesungguhnya berasal dari hati. Dan kita tidak dapat menebak isi hati seseorang, tetapi bisa menduganya dari apa yang diucapkannya. Untuk itulah Yesus bersabda, Dia katakan, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu dikatakan dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-45. Kemudian saudara-saudara dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan bahwa kata-kata yang membangun bertujuan supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Maksudnya saudara, setiap kata-kata yang kita keluarkan mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang bisa mempunyai efek besar dalam hidup orang lain, baik bersifat negatif maupun dapat bersifat positif. Dengan kata-kata kita bisa membangun. Dengan kata-kata kita bisa menguatkan dan memberi semangat kepada orang lain. Sebaliknya dengan kata-kata itu juga kita bisa menimbulkan kepahitan, bisa menimbulkan kepedihan dan meruntuhkan semangat hidup orang lain. Karena itu saudara-saudara, pakailah kata-kata kita untuk dapat memberkati orang lain. Akhirnya, marilah saudara-saudara dengan hidup bijaksana, kita mempergunakan waktu dengan baik dan mengucapkan kata-kata yang dapat membangun orang lain. Kita menebarkan berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita berusaha berlaku demikian, maka hidup kita pun akan semakin melimpah dengan anugerah Tuhan. Mari saudara-saudara kita buktikan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur atas berbagai berkat Tuhan, atas jawaban dari doa-doa kita, mari kita mempersembahkan persembahan kita kepadanya. Sambil kita memberi persembahan, kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana
Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Selanjutnya, mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Pujian dan syukur kami tetap persembahkan kepadamu ya Bapa. Saat ini, atas kasih karunia Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati apa yang telah kami lakukan pada saat ini, sehingga semuanya akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu ini akan tetap menjadi bahagian kami. Kami mampu untuk menerapkannya dalam perjalanan kehidupan kami semua. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, keberadaan kehidupan kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami semua yang telah beribadah pada saat ini, Tuhan melihat keberadaan hidup kami satu persatu. Berkati kami ya Bapa, di dalam berbagai pergumulan kehidupan tantangan hidup yang kami alami, Engkau akan tetap memberkati kehidupan kami, sehingga kami mampu melalui semuanya itu di dalam pertolongan Tuhan. Ketika kami berada di dalam suasana yang penuh dengan sukacita, Tuhan pula akan memberkati kami sekalian, agar kami mampu pula untuk bersyukur kepada Tuhan, dan menyadari bahwa semua apa yang kami peroleh dalam hidup ini, semata-mata berasal daripada Tuhan sendiri. Ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sementara berada dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka sekalian, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Jamalah mereka satu persatu, agar kesembuhan daripada Tuhan dapat mereka nikmati. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan atas berbagai hal yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Berkati semua ungkapan syukur mereka ya Bapa, agar kiranya dalam usaha dan pekerjaan mereka selanjutnya, dalam pemberkatan Tuhan semuanya dapat mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa bagi semua orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini ada bersama dengan kami, maupun yang tidak berada bersama dengan kami. Berkati mereka semua ya Bapa, dimanapun mereka berada, agar kasih setia Tuhan akan tetap melingkupi kehidupan mereka sekalian. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa bagi semua orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, berkati kehidupan mereka. Karuniakan kekuatan, kesehatan tubuh, agar mereka pun dapat menjalani masa-masa tua mereka dengan penuh sukacita. Ya Bapa, saat ini pula kami tetap berdoa bagi pemerintah negara kami, aparat keamanan, para medis, Tuhan berkati mereka semua. Tugas dan tanggung jawab yang sangat berat yang mereka sementara emban saat ini, semuanya akan dapat mereka lakukan dengan sebaik-baiknya pula. Dan biarlah dalam pemberkatan Tuhan, dengan tugas dan tanggung jawab mereka akan tetap menikmati sukacita. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua telah memberi persembahan syukur kepadamu.
Berkatilah kiranya persembahan yang telah kami berikan ini, agar semuanya dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ampunilah segala dosa kami, sempurnakanlah kiranya doa kami ini. Kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah ini, dijemput jemaat untuk berdiri. Kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 356. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua, tinggallah dalam Yesus. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, terima kasih kita sudah bersama beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kiranya apa yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan dan kita dimampukan untuk terus dapat menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan kita diperkenankan Tuhan untuk tetap menerima anugerah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian.
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar